Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaman Baqi adalah tempat bersejarah. Di sana dikubur para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam yang ada di Madinah itu kerap disinggahi umat Islam yang umroh. Pemakaman Baqi yang luasnya sekitar 138.000 meter persegi berada tak jauh dari Masjid Nabawi. Dalam sejarahnya tercatat bahwa sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi orang pertama yang dikubur di sana. Hal itu disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah. Beliau wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah dan dimakamkan pada malam Sabtu antara Maghrib dan Isya. Sejarah juga mencatat ada sahabat Nabi yang menggali sendiri lubang kuburnya di pemakaman Baqi. Ialah sahabat Nabi yang bernama Abu Sofyan bin Haris. Dikisahkan dalam buku biografi 60 sahabat Nabi, suatu hari kaum muslimin melihatnya di tanah Baqi. Ia sedang menggali lubang dan mempersiapkannya. Ketika mereka menunjukkan keheranan terhadap yang ia lakukan, Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan makamku." Demikian Abu Sofyan bin Haris berujar. Hanya 3 hari setelah itu ia berbaring di rumahnya. Sementara itu keluarganya berkumpul dan menangisinya. Dengan sangat tenang ia membuka mata kemudian berkata, "Janganlah kalian tangisi aku, karena sejak masuk Islam aku tidak pernah berlumur dalam dosa." Sebelum kepalanya terkulai, Abu Sofyan menatap ke atas menyampaikan salam perpisahan pada dunia. Kisah perjalanannya adalah kisah tentang hidayah sesudah kesesatan, cinta sesudah kebencian, dan kebahagiaan sesudah kesengsaraan. Kisah tentang luasnya rahmat Allah ketika pintu-pintunya terbuka bagi orang yang menyerahkan diri di hadapan Allah setelah lelah dalam kebodohan berkepanjangan. Begitu Khalid Muhammad Khalid menulis dalam bukunya tersebut mengenai Abu Sofyan. Abu Sufyan dulunya selama 20 tahun memusuhi Islam. 20 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul hingga mendekati Yaumul Fath, hari penaklukan yang agung. Abu Sofyan mendukung kaum Quraisy dan para sekutunya. Ia dulu menghujat Rasulullah dengan syairnya hingga akhirnya hidayah datang kepadanya dan Abu Sofyan bin Haris pun masuk Islam. "Ajarilah saudaramu ini berwudu dan sunnah, lalu bawalah kembali kepadaku," kata Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib saat Abu Sufyan berislam. "Umumkanlah kepada umat bahwa Rasulullah telah ridho kepada Abu Sufyan, maka ridholah ia," kata Rasulullah ketika itu. Abu Sofyan bin Haris dan Rasulullah sesungguhnya adalah saudara sesusuan. Mereka sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Selain itu, sesungguhnya Abu Sofyan bin Haris adalah saudara sepupu Rasulullah. Nasab mereka bertemu di Abdul Muthalib. Abu Sofyan tak lain anak dari Haris bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lam.